Bismillahirrahmanirrahim. Nanti suatu ketika orang-orang yang ada di dalam surga, para penduduk surga, akan bertanya kepada orang yang ada di dalam neraka, para penduduk neraka. Orang yang ada di dalam surga masih punya waktu untuk bisa jalan ke sana kemari, masih bisa berziarah kepada orang yang ada di dalam neraka. Tapi berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk mikirin orang lain, apalagi datang bersilaturahmi kepada orang lain. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan apa yang sedang mereka alami. Azab mereka sudah begitu pedih, sangat dahsyat, sehingga mereka nggak punya waktu lagi untuk bisa memikirkan orang lain, apalagi mau bertanya keadaan orang lain. Begitulah kondisi orang-orang yang lagi dalam keadaan tertekan. Neraka itu kondisi yang tertekan. Coba Anda lihat, orang-orang yang ada di alam dunia ini, ketika dia dalam kondisi tertekan, punya masalah, dia nggak punya waktu lagi untuk memperhatikan orang lain. Dia sibuk dengan deritanya, yang dipikirkan hanya penderitaan. Berbeda dengan orang-orang yang berada di dalam surga. Kondisinya tenang, nggak punya masalah. Dia masih punya waktu untuk peduli kepada orang lain, untuk bisa saling bertanya. Begitu. Kalau kita ini di alam dunia nggak punya masalah, semuanya kita serahkan kepada Allah, kita pada akhirnya punya waktu untuk bisa memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di luar diri kita. Apa yang ditanyakan oleh penduduk surga pada saat itu ketika mereka berziarah, mereka datang menengok kondisi orang-orang yang ada di dalam neraka. Allah ingin memperlihatkan nih balasan orang-orang yang ada di dalam neraka seperti ini. Di dalam surah Al-Muddathir dikatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang, setiap manusia terbelenggu, terikat dengan amal perbuatannya, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Jangan Anda pikir bahwa perbuatan baik yang Anda kerjakan itu tidak mengikat dan membelenggu Anda. Coba lihat, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, terkadang pada akhirnya membelenggu diri kita. Kita melihat perbuatan baik kita, ketika ada orang yang menegur, ada orang yang menyampaikan kekurangan diri kita, kita marah. Ketika ada orang yang kita berikan perbuatan baik kepada orang tersebut, kemudian dianya menegur kita, mengkritik kita, kita marah kepada orang tersebut. Karena perbuatan pada akhirnya membelenggu kita, mengikat diri kita. Kita melihat orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang kita berikan kepada orang tersebut. Bahkan coba lihat kepada Allah pun seperti itu. Kita transaksi dengan Allah, parteran dengan Allah. Nih perbuatan baik saya, mana perbuatan baikmu ya Allah? Kalau Allah nggak balas, kita marah, kita bertanya. Karena kita terikat dengan perbuatan baik kita. Seperti yang pernah saya katakan, kita tuntut Allah untuk berbuat baik kepada kita, untuk memasukkan kita ke dalam surga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Seakan-akan Allah itu butuh kepada kita, berutang kepada kita. Coba lihat, ini tanpa kita sadari perbuatan baik yang kita kerjakan telah menghijabi kita, yang seharusnya
Orang dengan perbuatan baik, dia semakin dekat dengan Allah. Tanpa dia sadari perbuatan baik dia akan melempar dia, menjauhkan dia dari Allah. Dia pada akhirnya hanya jadi berhala untuk perbuatan baik dia. Itu kalau kita mengikat diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan bukan tujuan. Tujuan utama kita, bagaimana kita pada akhirnya dengan perbuatan baik ini bisa dekat dengan Allah. Itu tujuan utama kita, untuk bisa menemukan kebahagiaan. Kalau perbuatan baik yang Anda kerjakan membuat Anda tertekan, ya lalu untuk apa Anda berbuat baik? Seperti ada sebuah cerita, orang kaya datang kepada orang fakir, diberikan bantuan. Kemudian dia meminta kepada orang fakir tersebut untuk mendoakan agar harta dia semakin bertambah. Orang fakir yang bukan fakir sembarang fakir, tapi fakir yang arif, yang bijak, dia katakan kepada orang kaya tersebut, kalau memang Anda membutuhkan harta tersebut, untuk apa engkau memberikan kepada saya? Untuk apa engkau menyumbang? Ya udah, ambil aja harta tersebut. Engkau lebih butuh harta itu daripada saya. Kan seperti itu. Engkau mengikat dirimu dengan perbuatan baikmu, sedekah yang engkau berikan, ya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kita kan pada akhirnya bukan membantu orang lain, yang kita pikirkan diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, manfaat dari perbuatan baik kita. Coba bayangkan betapa sedikit, sangat jarang untuk bisa dilihat ada orang yang berbuat baik, kemudian dia tidak memiliki memberi manfaat dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa dalam perbuatan baik yang Anda kerjakan, Anda menjadi susah, Anda tertekan, Anda pasti akan menjauh dari perbuatan baik tersebut. Ketika Anda melihat ada orang yang jatuh yang perlu ditolong, tapi kemudian Anda melihat bahwa Anda akan celaka dengan perbuatan baik tersebut, pasti Anda tidak akan menolong orang tersebut, Anda akan membiarkan orang tersebut. Karena memang kita pada akhirnya selalu mencari keselamatan, ketenangan untuk diri kita sendiri. Yang penting saya yang selamat, bukan orang lain. Coba bayangkan, orang-orang baik adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Bukankah Allah udah sampaikan, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Jadi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin, orang-orang baik. Orang-orang baik tidak lagi peduli dengan kebaikan yang dia kerjakan. Pokoknya dia berbuat baik saja. Mau dihargai, tidak mau dihargai, itu bukan urusan saya. Yang penting saya berbuat baik. Itu orang-orang muhsin. Yang kita inginkan ini, kita bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi bagaimana kebaikan tersebut mampu membentuk diri kita, karakter kita, menjadi akhlak kita, sehingga kita menjadi orang baik. Akhlak itu artinya Anda menjadi satu kesatuan dengan apa yang Anda lakukan. Seperti itu. Karena akhlak itu dari kata khalaq, khuluqun, cetakan, bentukan. Jadi akhlak itu adalah bentukan dirimu. Jadi kalau misalnya orang yang suka marah-marah, dan itu sudah menjadi karakter diri dia, tanpa sebab dia akan marah, karena udah bentukan diri dia. Dia susah kalau dalam sehari nggak marah-marah, selalu mencari jalan bagaimana supaya dia bisa marah-marah. Begitu juga kalau kita udah jadi orang baik, susah kita kalau nggak berbuat baik kepada orang lain. Kalau Anda punya harta, Anda sudah jadi orang dermawan, Anda selalu berusaha bagaimana harta yang Anda miliki itu keluar, Anda berikan kepada orang lain. Anda nggak tahan lama-lama. Selalu Anda membantu orang lain.
senyuman orang lain adalah kebahagiaan Anda. Itu kalau orang-orang yang muda baik. Makanya rahmat dengan orang baik selalu berkumpul menjadi satu. Beda kalau orang-orang yang baru berpikir ingin berbuat baik, dia akan selalu memilah-milah mana yang baik untuk dia, dia akan kerjakan itu. Semuanya masih difikirkan. Tapi kalau sudah menjadi karakter akhlak, Anda nggak pikirkan lagi. Orang datang meminta bantuan kepada Anda, tolong saya butuh bantuan Anda, dengan serta-merta Anda beri.